Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin bi Muhammadin wa an qadana min zulmatil jahli wa dayajil. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsutu karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabbab bi fasli lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita sebagai para pencinta majelis maulidnya Sayyidina Muhammad. Dengan sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas, mata Allah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin ya rabbal. Juga para habaib, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada bulan mulia ini, bulan Rabiul Awwal, bulan dilahirkannya seorang insan berbahagia, manusia yang sempurna dalam segi akhlak, dalam segi penciptaan, dalam segi budi pekerti, seorang yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta, rahmat untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya, seorang yang mencintai kita satu persatu umatnya lebih besar daripada kecintaan orang tua kepada anaknya, lebih besar daripada kecintaan seseorang pada dirinya sendiri. Pernah suatu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi memandang seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Ini bayi sama ibunya disayang-sayang, dielus-elus. Kemudian Nabi bertanya sama para sahabatnya, "Wahai sahabatku, bagaimana andaikan aku membuang bayi ke dalam api?" Para sahabat menjawab, "Wahai Nabi, ini ibunya gak bakal terima. Dia akan berjuang mati-matian menyelamatkan bayinya dari api tersebut, walaupun dirinya harus terbakar." Kemudian Nabi mengatakan, "Wallahi demi Allah, aku akan memperjuangkan menyelamatkan kalian umatku dari api neraka lebih besar daripada perjuangan ibu ini untuk bayinya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saking cintanya Nabi pada kita umatnya, beliau mengatakan, "Wallahi la yusyaku ahadukum bisyaqatin jiri-jiri wa ana la ajidu ala mahabil qalbi." Andaikan satu saja dari umatku terkena duri di kakinya, maka kata Nabi, "Demi Allah, aku pun merasakan yang sama di dalam hatiku." Bahkan sampai akhir hayat beliau, ketika sudah datang malaikat Israel memberi kabar gembira, "Wahai Rasul, seluruh pintu surga sudah dibuka, seluruh bidadari siap menyambutmu." Tapi apa yang dikatakan Rasul? "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Malaikat heran bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Akhafu ala ummati min ba'di." Aku takut sama keadaan umat ini sepeninggalanku nanti. Nabi pernah mengatakan, "La ya'ti alaikum zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu." Enggak datang sama kalian wahai umatku suatu zaman, suatu keadaan, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Bahkan nanti akan datang kata Rasul, "Yusyaku atada'al ummah kama tada'al aqilah ila qasnatiha." Akan datang suatu keadaan di mana umat Islam ini bagaikan makanan di atas meja makan, diserang dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal kita minna yauma idzin?" Apakah karena jumlah kami sedikit wahai Nabi?
sampai segitu mudahnya kita diserang dari segala penjuru? Nabi menjawablah, tidak. Antum kasirun yaumaidin, kalian banyak pada hari tersebut, bahkan kalian mayoritas. Akan tetapi banyaknya kalian nggak menjadikan sebuah kekuatan yang besar. Walakin nakum gusaun kagusayi bisairi. Banyaknya kalian bagaikan buih yang terombang-ambing di lautan. Kata Rasul, pada saat itu keadaan umat Islam udah nggak ada lagi wibawanya, udah nggak disegani lagi oleh musuh-musuhnya. Pada saat itu kata Nabi, umat Islam sangat sering dihina, dicaci, difitnah. Kenapa? Karena sesama umat Islam sendiri udah nggak ada lagi ta'awun fil birri wa taqwa. Udah nggak ada lagi saling menghormatin, udah nggak ada lagi saling toleransi. Cuman karena beda pendapat sedikit ribut. Cuman karena yang satu pakai speaker, yang satu enggak ribut. Cuman karena yang satu beda, yang satu baca maulid, yang satu enggak ribut. Cuman karena yang satu tarawihnya 20 rakaat, yang satu 8 rakaat ribut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini perbedaan ikhtilaf. Kata Nabi, perbedaan ini bukannya bencana, bukannya musibah. Nabi yang mengatakan dalam hadis, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat yang terjadi pada umatku adalah rahmat, sebuah kebaikan. Ini sunnatullah, Allah yang menginginkan. Ini perbedaan hadirin, bukan hanya baru terjadi pada saat ini. Sejak zaman Nabi dulu telah banyak perbedaan di kalangan sahabat. Pernah suatu ketika setelah Nabi perang Khandaq, Nabi mengutus para sahabatnya menuju Bani Quraidah. Nabi berpesan pada pasukan sebelum berangkat. Nabi melarang mewanti-wanti. Apa kata Rasul? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ingatlah wahai pasukan, jangan ada satupun dari kalian yang menunaikan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, kecuali sudah sampai di tujuan. Akhirnya ini gak lama pasukan berangkat dari Madinah menuju Bani Quraidah. Tapi hadirin, karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Akhirnya pas baru masih di tengah jalan, ini sahabat lihat ke atas, langit udah mulai gelap. Sebagian dari mereka mengatakan, kalau kita dengerin apa perintah Nabi, maka habislah waktunya, kita nggak kebagian lagi sholat asar. Akhirnya ini para sahabat di tengah jalan bertikai, berdebat, pecahlah jadi dua kelompok. Jadi berapa kelompok? Jadi berapa kelompok? Kelompok pertama melaksanakan sholat asar di tengah jalan. Sedangkan kelompok kedua melaksanakan sholat asar di tujuan di Bani Quraidah. Akhirnya setelah kembali ke Madinah, ini kelompok kedua mengadu sama Rasul, mengatakan, wahai Rasul, sebagian dari kita dan nurut apa perintahmu. Kau sudah melarang, mewanti-wanti, mengingatkan jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, kecuali sudah sampai di tujuan. Tapi mereka malah sholat asar di jalan. Kemudian Nabi bertanya kepada kelompok yang pertama, wahai sahabatku, kenapa kalian enggak menuruti perintahku? Kelompok pertama menjawab, wahai Rasul, kami paham apa maksudmu. Kau mengatakan seperti ini masalahnya bukan soal sholat asar di tengah jalan apa di tujuan. Tapi kami pahami perkataanmu ini maksudnya, ini perintah supaya kami enggak santai, supaya kami buru-buru di jalannya. Sehingga sebelum maghrib kita sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi wahai Rasul, karena berangkatnya telat, sampainya telat juga. Kalau kita sholat asar di Bani Quraidah di tujuan, maka habislah waktunya. Makanya wahai Nabi, kita kelompok pertama menunaikan sholat asar di tengah jalan. Terus Nabi mengatakan, ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Terus Nabi bertanya pada kelompok yang kedua, wahai sahabatku, kenapa kalian melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah? Apakah kalian tidak tahu kapan akhir waktu sholat asar? Kemudian kelompok kedua menjawab, wahai Rasul, setiap hari kita bersolat asar bersama berjamaah di masjid. Kita nggak pernah telat. Tapi karena kemarin kau mewanti-wanti melarang jangan ada yang melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, kecuali sudah sampai di tujuan, makanya kita nggak ada yang berani
untuk melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di tujuan. Terus apa kata Rasul? Nabi mengatakan ahsantu, bagus, saya senang sama kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ini dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat, tapi sama Nabi nggak disalahkan salah satu di antara mereka. Sama Nabi dibenarkan, bahkan Nabi mengatakan ahsantum, bagus, saya senang sama kalian. Dipuji sama Rasul. Kenapa mereka nggak disalahkan walaupun berbeda pendapat? Karena ini para sahabat berbeda pendapat bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi mereka berbeda pendapat berdasarkan ilmu. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Ini perbedaan pendapat bukan hanya terjadi di kalangan para sahabat, tapi banyak terjadi di kalangan zaman-zaman setelahnya. Kita umat Islam Indonesia mayoritas kalau sholat subuh pakai kunut, betul? Betul? Tapi kalau kita umroh, kita haji, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, sholat subuh nggak pakai kunut, betul? Kenapa? Karena mayoritas umat Islam Indonesia dalam fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sedangkan umat Islam yang ada di Saudi, mayoritas dari mereka mengikuti madhab fikih Imam Malik. Pernah suatu saat ini Imam Syafi'i berziarah ke makbarahnya Imam Malik. Setelah ziarah ini Imam Syafi'i ditunjuk menjadi imam sholat subuh di sampingnya Imam Malik, di samping makbarah makam Imam Malik. Tapi subhanallah hadirin, walaupun Imam Syafi'i seorang ulama besar yang menganjurkan kepada kita pengikutnya untuk sholat subuh memakai kunut, tapi ketika beliau ditunjuk menjadi imam di samping makamnya Imam Malik, Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai kunut. Kenapa? Karena Imam Syafi'i paham, saya ini sholat subuh menjadi imam di samping makam makbarah seorang ulama besar, yang mana ulama tersebut dulu ketika masih hidup mengajarkan kepada pengikutnya untuk sholat subuh nggak pakai kunut. Ini bentuk ta'zim, bentuk penghormatan Imam Syafi'i pada Imam Malik. Kalau kita baca manaqib biografi Imam Syafi'i, ini beliau termasuk orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ini Imam Syafi'i pada umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran secara sempurna. Menginjak umur 9 tahun hafal kitab Muwatta, kitab tebal karangan gurunya. Menginjak umur 14 tahun sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya. Kalau kita baca dalam sejarah, ini Imam Malik termasuk gurunya Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika ini Imam Malik hadir di pengajiannya Imam Syafi'i. Imam Malik bangga sama Imam Syafi'i, muridnya. Murid anak, Imam Syafi'i pintar. Imam Malik gurunya bangga, tapi Imam Malik tidak hasud. Beliau tidak dengki. Imam Malik mengatakan pada hadirin yang hadir pada saat itu, alaikum bil madhabin nafis, madhab Ibn Idris. Kalau kalian mau mengikuti madhab fikih yang bagus, maka ikutilah madhab fikih Ibn Idris. Maksudnya, ikutilah madhab fikih Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terus Imam Syafi'i pas tahu beliau dipuji sama gurunya, beliau nggak sombong. Beliau membuat syair balasan kata Imam Syafi'i, wa kaifa la yakunu dzalika wa sayyihu Malik. Bagaimana enggak bagus kayak gini kalau gurunya bukan Imam Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat ini Imam Syafi'i, Imam Malik, dua-duanya ulama besar, pengaruhnya luas. Tapi dalam fikih mereka banyak berbeda pendapat. Tapi apakah mereka saling menjatuhkan? Enggak hadirin. Mereka saling menghormati, bahkan mereka saling memuji. Nah hadirin, ulama seperti beliau lah yang bikin umat Islam kuat, yang bikin umat Islam enggak pecah belah, yang bikin umat Islam bersatu. Karena murid ini di mana gurunya, betul? Betul. Kalau gurunya ngajarin toleransi, saling menghormati, insya Allah muridnya mengikuti bagaimana yang diajarkan oleh gurunya. Makanya pernah dulu ketika saya belajar ikhtilaful fikih, perbedaan pendapat dalam fikih, langsung kepada di antara guru besar saya, ada Yalallah Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Ketika itu dari kami santrinya bertanya sama beliau, wahai Habib, di Indonesia ini kalau udah masuk bulan Ramadan yang tarawih macam-macam, betul?
Betul? Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kita bertanya sama Habib Rizik, wahai Habib, ini yang salah, yang sesat, yang haram yang mana? Yang 20 rakaat apa yang 8 rakaat? Kemudian kata Habib Rizik memandang kita satu-satunya, beliau tersenyum. Kata Habib Rizik, antum mau sholat tarawih 20 rakaat silahkan. Antum mau sholat tarawih 8 rakaat silahkan. Enggak sama sekali pun silahkan. Bahkan kata beliau, kalau antum malas atau capek, mau 8 rakaat, mau 4 rakaat, 2 rakaat, mau enggak sama sekali pun enggak apa-apa, enggak bakal dosa. Kenapa? Karena ini sunnah. Jangan karena hal yang sunnah, jangan karena hal yang kecil umat pecah belah. Betul? 20 rakaat ini kalau kata pembalap ibaratnya 1 ronde. Tahu? Tahu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kata Habib Rizik, kalau antum semangat, jangankan 20 rakaat, mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat ya silakan. Kalau antum kuat. Ketika itu beliau bercerita di antara guru besarnya, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari Rubat-Hari. Kata Habib Rizik, ini Habib Salim Asy'ari dalam satu putaran tarawih beliau melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Dan setiap malamnya ini Habib Salim Asy'ari mengulanginya 5 sampai 6 kali. Berarti Habib Salim Asy'ari setiap malamnya sholat tarawih 100 sampai 120 rakaat. Orang Karawang ada yang sholat tarawih 100 rakaat? Ada? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini sungguh kenikmatan yang besar. Allah kumpulkan kita pada majelis ilmu. Pada malam ini Allah berikan kita kenikmatan memandang wajah-wajah para ulama. Diberi nasihat-nasihat dari mereka agar umat Islam bersatu enggak pecah belah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita baca surat Kahfi, antum hari Jumat suka baca surat Kahfi? Suka? Kalau kita baca di tafsir Jalalain, ini surat Kahfi pada akhirnya menjelaskan perselisihan perdebatan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah hadirin, kalau Nabi Musa aja setingkat para anbiya, setingkat Nabi berbeda pendapat. Kalau tadi para sahabat saja berbeda pendapat, kalau para ulama saja berbeda pendapat, saya nanya kira-kira wajar tidak kalau kita berbeda pendapat? Wajar tidak? Perbedaan pendapat wajar hadirin. Masalahnya bukan perbedaannya, tapi bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tersebut. Betul? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menghadapi perbedaan istilah, mereka memiliki 2 pandangan. Berapa pandangan? Apabila perbedaan tersebut furu'uddin, pokoknya agama, kalau perbedaan tersebut sudah mencakup rukun Islam, rukun iman, kalau perbedaan tersebut sudah mencakup yang halal, yang haram, maka wajib untuk meluruskannya. Kata Nabi, "Qul yughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, tapi fa bi lisanihi." Rubah sebisa mungkin dengan tangan kalian, dengan lisan kalian, dengan hati kalian. Tapi kalau perbedaan pendapatnya furu', kalau perbedaan pendapatnya cabangnya agama, kalau perbedaan pendapatnya cuma yang satu pakai sepeda, yang satu enggak, kalau perbedaan pendapatnya cuma yang satu baca tahlil, yang satu enggak, kalau sekiranya masih bisa ditoleransi, maka wajib hukumnya untuk saling menghormati. Betul? Betul? Karena umat Islam ini walaupun beda daerah, walaupun beda warna kulit, tetap bersaudara. Dan Nabi innal muslim ikhwan. Yang namanya umat Islam ini yang bersaudara, fa'aslihu baina akhwaykum. Maka damaikanlah di antara saudara kalian yang sedang bertikai. Bahkan Nabi pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuhu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian wahai umat Islam sampai kalian mencintai, menyayangi saudara se-Islam kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kalau saudara se-Islam kita ada yang mendapatkan hadiah, kita senang. Seakan-akan kita yang mendapatkan hadiah tersebut. Terus kalau kita melihat di TV, di radio, saudara kita yang ada di Palestina, yang tiap hari dibunuh, disiksa, kita sedih. Seakan-akan kita diperlakukan seperti itu.
Kata para ulama, ibarat umat Islam ini kahaikal, bagaikan anggota tubuh. Anggota tubuh gimana? Kalau kaki yang kejepit, yang teriaknya mulut, betul. Kalau tangan yang berdarah, yang menangisnya mata, betul. Ini ibarat umat Islam yang sesungguhnya. Umat Islam yang mudah dipecah belah, setuju? Setuju? Katanya umat Islam Karawang siap bersatu. FPI-nya siap bersatu. Bansernya siap bersatu. Takbir. Jadi ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para habaib, dengan berkahnya para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dan berkahnya pembacaan Maulid Tadiba, Allah datangkan umat Islam. Amin. Allah satukan umat Islam. Amin. Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Allah izinkan kita meminum laga kawasannya Nabi. Amin. Nanti ketika kita meminum langsung disuapin oleh tangan mulianya Sayyidina Muhammad. Bibarakatihim, bibarakatihim, amin. Wa hatunal husna bi hurmatihim, wa adisna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.